Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Amanda dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan NPM 237555039. Di sini saya akan bahas soal materi akuntansi sektor publik, yaitu tentang pendapatan daerah. Yang materi ini sendiri disusun oleh Bapak Rusmianto SE MSI. Langsung, pendapatan daerah merupakan salah satu elemen utama dalam keuangan pemerintah daerah. Kenapa ini penting? Karena seluruh kegiatan pembangunan, pelayanan publik, bahkan operasional pemerintahan sehari-hari, semuanya sangat bergantung pada pendapatan. Kalau kita ingin menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, kita perlu memahami bagaimana pendapatan itu diperoleh, dicatat, dan dilaporkan. Oke, mari kita mulai dari definisi. Pendapatan adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi, kuncinya itu ada 3 ya. Yang pertama itu penerimaan kas, yang kedua menambah ekuitas, dan yang ketiga atau yang terakhir tidak ada kewajiban pengembalian. Pendapatan ini muncul dalam 2 laporan keuangan utama, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan operasional atau LO. Perbedaannya ada di basis pencatatannya. Di LRA itu pendapatan dicatat berdasarkan basis kas. Artinya pendapatan baru diakui ketika uang benar-benar masuk ke kas daerah. Contohnya gini. Apabila ada pajak hotel sudah ditetapkan di bulan Januari, tapi baru dibayar di bulan Maret, maka di laporan realisasi anggaran, pendapatan baru dicatat di bulan Maret. Fokus utamanya di LRA itu adalah seberapa besar target anggaran yang benar-benar terrealisasi secara kas. Sedangkan di laporan operasional atau LO, pencatatan ini menggunakan basis akrual, bukan basis kas, di mana pendapatan diakui saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih, meskipun kasnya belum masuk. Jadi kalau surat ketetapan pajak sudah diterbitkan di bulan Januari, maka Januari itu juga dicatat sebagai pendapatan di laporan operasionalnya, walaupun wajib pajaknya baru bayar di bulan Maret. Nah, dengan begitu, laporan operasional menggambarkan kondisi hak dan kewajiban pemerintah secara lebih luas dibandingkan hanya melihat kas. Selanjutnya, mari kita lihat klasifikasi pendapatan daerah. Jadi, pendapatan daerah terbagi menjadi 3 besar kelompok. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Ini adalah pendapatan yang diusahakan sendiri oleh daerah. Komponennya antara lain pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame. Lalu di retribusi daerah, seperti retribusi terminal dan retribusi parkir. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan dari penyertaan modal pada BUMD. Dan yang terakhir, lain-lain PAD yang sah, misalnya kayak hasil penjualan aset daerah atau pendapatan bunga. Yang kedua ada pendapatan transfer. Ini adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari pemerintah pusat itu ada dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, serta dana bagi hasil atau DBH. Selain itu, ada juga transfer lainnya seperti dana otonomi khusus atau dana penyesuaian dari pemerintah provinsi. Biasanya berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan lainnya. Transfer ini penting karena tidak semua daerah punya kemampuan keuangan yang sama. Dengan adanya transfer, diharapkan pembangunan bisa lebih merata. Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi, di kategori ini mencakup sumber pendapatan di luar PAD dan transfer ya. Misalnya kayak hibah dari pihak ketiga atau bantuan darurat. Jadi kalau kita bandingkan, banyak daerah di Indonesia itu masih lebih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Karena PAD itu masih relatif kecil. Ini menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal dari daerah. Setelah kita tahu klasifikasinya, sekarang kita masuk ke prinsip dan koreksi akuntan pendapatan. Prinsip utama dalam pencatatan adalah asas bruto. Semua pendapatan harus dicatat secara penuh atau utuh tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Misalnya, ada retribusi masuk sebesar 100 juta rupiah, lalu ada 5 juta yang langsung digunakan untuk biaya operasional. Maka yang dicatat tetap 100 juta rupiah, bukan 95 juta. Selain itu, ada juga aturan tentang koreksi pendapatan. Dalam praktiknya itu kadang ada pengembalian pendapatan. Nah, pelakuannya ini beda-beda ya.
Kalau pengembalian itu sifatnya gak berulang dan terjadinya itu di tahun berjalan, maka dicatat sebagai pengurangan pendapatan tahunan berjalan. Kalau pengembaliannya terkait dengan tahun sebelumnya, maka dicatat sebagai belanja tidak terduga yang otomatis akan mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL. Namun, kalau pengembalian itu sifatnya normal, sistematis, dan berulang, maka pencatatannya tetap sebagai pengurang pendapatan, baik itu untuk periode berjalan maupun periode sebelumnya. Biar lebih jelasnya, aku kasih contoh di pencatatan. Yang pertama itu ketika pemerintah, contohnya ya, ketika pemerintah daerah nerima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun rupiah di laporan operasional, jurnalnya itu adalah debit piutang DAU dan kredit pendapatan transfer DAU. Sedangkan di laporan realisasi anggaran, jurnalnya adalah debit kas daerah dan kredit pendapatan transfer DAU laporan realisasi anggaran. Jadi di LO itu yang dicatat adalah hak, sementara di laporan realisasi anggaran dicatat adalah hak yang benar-benar diterima. Ada contoh yang kedua, ketika Dinas Perhubungan menerima retribusi terminal sebesar 50 juta rupiah di laporan operasional, jurnalnya itu adalah debit kas di bendahara penerimaan dan kreditnya itu pendapatan retribusi daerah LO, sedangkan di LRA jurnalnya adalah debit perubahan SAL dan kredit pendapatan retribusi daerah LRA. Contoh yang ketiga, saat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan surat ketetapan pajak sebesar 600 juta rupiah, di sini akan timbul piutang. Maka jurnal di laporan operasional adalah debit piutang pajak dan kreditnya pendapatan pajak daerah laporan operasional. Meskipun uangnya belum dibayar oleh wajib pajak, pemerintah sudah punya hak untuk menagih, sehingga di laporan operasional pendapatan tetap diakui. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita bisa lihat bahwa akuntansi pendapatan daerah bukan hanya soal mencatat uang kas yang masuk, tapi juga soal mencatat hak pemerintah dan menegakkan prinsip akuntabilitas. Sebagai penutupnya, bisa disimpulkan ya bahwa akuntansi pendapatan daerah adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan daerah dicatat dengan benar, sesuai prinsip dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita sudah membahas definisinya, perbedaan pencatatan di laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, klasifikasi pendapatan daerah, prinsip asas bruto dan koreksi pendapatan, sampai ke contoh-contoh jurnalnya. Nah, dengan memahami ini semua, kita bisa menilai bahwa akuntansi pendapatan daerah yang baik adalah cerminan dari tata kelola pemerintah yang sehat. Laporan keuangan yang transparan akan membuat masyarakat percaya, dan pemerintah juga punya dasar yang kuat untuk mengelola keuangan secara lebih efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang akuntansi sektor publik itu sendiri, khususnya untuk materi pendapatan daerah ya. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.